Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Rahmatika dari jurusan Ilmu Tasawuf Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Adanya pandemi virus COVID-19 ini mengharuskan para siswa itu belajar dari rumah. Sehingga kami para mahasiswa berinisiatif untuk mengajar para siswa yang kebanyakan sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama di rumah. Pembelajaran ini sesuai dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana dia memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta untuk mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan yang ada, melalui situasi dan kondisi yang ada. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan untuk mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan yang akan berguna saat mereka memasuki dunia kerja. Latar belakang awal saya mengikuti kegiatan ini karena pada saat itu adik saya kesulitan mengerjakan tugas yang banyak dan deadline yang sangat singkat. Sedangkan ibu dan ayah itu semuanya bekerja. Pada saat itulah saya mulai membantu adik saya dan juga mengajarkan kepada dia materi yang belum dia pahami. Seiring dengan berjalannya waktu, siswa yang belajar di rumah saya bertambah. Dari hanya tadinya adik saya, kemudian tetangga sekitar rumah juga ikut belajar. Karena ya memang orang tua mereka sibuk bekerja dan tidak ada waktu untuk mengajarkan materi mereka yang ada di sekolah. Sasaran saya mengajar yaitu anak-anak sekitar yang bersekolah dasar sampai dengan sekolah menengah di desa di kampung Kelapa Kembar RT 8 RW 2 Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, dimana di tempat itu juga saya dilahirkan. Nah, karena kuliah saya sedang libur, akhirnya saya memutuskan untuk mengajar di Madrasah Nurul Islam juga. Jadi selain saya mengajar di rumah, saya juga mengajar di Madrasah Nurul Islam. Karena kebetulan saudara saya itu mengajar saya untuk mengajar di Madrasah Nurul Islam. Terdapat 20-30 santri di Madrasah Nurul Islam, yang rata-ratanya itu ada yang masih belajar Iqra, masih banyak. Ada juga anak-anak yang memang sudah sekisaran anak-anak SMP lah. Pertama saya lakukan saat saya mengajar di Madrasah Nurul Islam itu melihat bagaimana para muda metode belajar apa gitu yang digunakan oleh para mudaris itu evaluasi untuk saya agar menciptakan ruang belajar yang menyenangkan gitu bagi anak-anak akhirnya. Nah, setelah beberapa hari saya evaluasi, akhirnya saya membuat konsep untuk apa saja yang akan saya ajarkan kepada anak-anak dan juga bagaimana metode belajarnya. Nanti akan saya jelaskan di video saya yang akan jelaskan foto-foto itu ya. Banyak sekali hal yang dapat saya pelajari gitu dari observasi saya pertama gitu. Bagaimana cara anak-anak belajar gitu. Akhirnya saya bisa menciptakan bagaimana metode belajar agar anak-anak itu tidak bosan. Misalkan mereka itu akan bosan ketika kita
terus kasih mereka hafalan gitu setiap hari, mereka akan jenuh pasti. Juga kalau misalkan mereka tidak bisa, kita marahin gitu. Nah itu akan membuat mereka bosan dan mereka tidak mau datang lagi gitu. Akhirnya di satu minggu itu kita seling-selingkan dengan kayak cerita 25 Nabi dan Rasul, namun dengan gaya penyampaian yang menyenangkan gitu. Akhirnya anak-anak menjadi suka. Nah, kemudian juga metode hafalan yang menyenangkan gitu, seperti misalkan kita mengenalkan 25 Nabi dan Rasul dengan metode lagu-laguan gitu. Jadi kita tuh sambil bernyanyi, terus nama-nama bulan hijriah gitu. Namun dengan metode yang menyenangkan gitu, dengan langgam. Akhirnya belajar mereka itu tidak membosankan. Akhirnya mereka menikmati apa yang mau mereka pelajari gitu. Tepat pada hari Minggu 1 November tahun 2020, saya mengajari adik saya, adik Fakih, belajar Iqra 2. Evaluasi saya, dia masih belum lancar membaca Iqra 2 karena terkadang masih ada huruf-huruf yang dia masih lupa. Selain itu juga, saya ikut mengajar di madrasah kampung saya. Jumlah siswanya sekitar 20-30 orang, yang mana mereka masih kisaran anak sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Adapun waktu belajarnya itu setelah asar jam 3:30 sampai jam 5. Gambar ini diambil pada tanggal 4 Oktober tahun 2020. Yang pertama, saya mendengarkan bagaimana bacaan Al-Quran mereka. Setelah itu, saya mengenalkan kepada mereka materi-materi tentang ilmu tajwid agar mereka lebih memahami. Evaluasi saya ternyata masih sangat banyak. Selain itu juga, saya memberikan tugas kepada mereka untuk menghafal surat-surat pendek yang ada di dalam juz 30. Metode yang saya gunakan yaitu pertama, saya yang membaca surat yang akan dihafal, lalu mereka menirunya, kemudian membacakannya berkali. Materi yang saya ajarkan yaitu diantaranya mengenalkan nama-nama 25 Nabi dan Rasul, kemudian nama-nama bulan hijriah, dan juga mengajarkan kepada mereka mufradat bahasa Arab. Sedangkan untuk di rumah, saya mengajarkan mereka yang ikut belajar bersama saya di rumah, saya membantu mereka mengerjakan tugas sekolah dan juga menjelaskan materi-materi yang mereka belum pahami, dan juga saya memberikan materi baru kepada mereka sesuai dengan tingkat kelas belajar mereka di sekolah. Selanjutnya yaitu diambil pada tanggal 11 bertempat di Madrasah Nurul Islam pada jam 3:30 sampai jam 5. Pada saat itu saya mengajari anak-anak tentang nama-nama 25 Nabi, kemudian juga nama-nama bulan hijriah. Metode yang saya lakukan yaitu dengan menghafal dengan menggunakan langgam atau lagu ya, itu agar memudahkan anak-anak dalam menghafal apa yang saya berikan. Nah, contohnya
yang 25 nabi. Jadi kayak kalau misalkan di kampung saya itu disebutnya itu pujian gitu. Nah, itu untuk memudahkan agar anak-anak itu lebih hafal gitu. Nah, evaluasi saya itu ternyata masih banyak sekali anak-anak yang belum menghafal nama-nama 25 nabi dan rasul, dan juga apalagi nama-nama bulan hijriah gitu. Ternyata anak-anak masih banyak yang mau hafal. Nah, karena itu akhirnya untuk memudahkan mereka menghafal gitu, akhirnya saya mencoba menciptakan ruang belajar yang menyenangkan dengan itu tadi, salah satunya dengan memakai lagam gitu. Dan anak-anak itu begitu antusias dan akhirnya satu hari itu aja dengan dibaca dengan berulang-ulang, akhirnya mereka hafal. Mengajarkan kepada anak-anak gitu, setiap 3 hari sekali itu memberikan kepada anak-anak mufradat atau kota kasa mereka tidak mengharuskan menghafal gitu, tapi cukup kita baca beberapa kali bareng-bareng, dan biasanya itu mereka hafal dengan sendirinya gitu. Juga biasanya setiap setelah selesai mengaji itu anak-anak dikasih pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita pelajari untuk apakah materi-materi yang kita ajarkan kepada anak-anak itu sampai kepada mereka atau tidak. Biasanya habis selesai mengaji itu sebelum pulang kita kasih pertanyaan gitu, jadi siapa yang bisa menjawab pertama atau menjawab terlebih dahulu gitu, mereka bisa terlebih dahulu pulang duluan. Dan biasanya anak-anak kan berebut. Ternyata dilihat dari hari ke hari, perkembangan anak-anak itu cukup signifikan gitu. Dari yang awalnya banyak tidak tahu gitu, tidak jawab, akhirnya hari berikutnya mereka sudah bisa gitu, sudah hafal dengan hal itu gitu, padahal sudah terbiasa gitu. Sebenarnya itu aja sih singkatnya untuk pengalaman Emder ini. Terima kasih. Kemudian saya juga mengajarkan kepada mereka doa-doa kayak doa sebelum makan, doa sebelum makan, doa masuk kamar mandi, doa sudah masuk kamar mandi, terus doa mau tidur, dan doa-doa pendek lainnya. Itu saya ajarkan kepada mereka agar mereka menghafal doa-doa itu gitu. Kemudian saya juga mengajarkan kepada mereka praktek sholat. Jadi mereka diajarkan untuk melakukan praktek sholat beserta dengan bacaan-bacaannya. Kenapa? Karena menurut saya ini penting, karena di usia mereka yang masih anak-anak, mereka membutuhkan itu agar saat nantinya itu mereka terbiasa melakukan itu. Nah, kemudian juga saya mengajarkan kepada anak-anak untuk
you.